Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hai Alwi. Saya mahasiswa dari PJJ Sukoharjo Unum Blitar. Saya mengambil jurusan pendidikan olahraga. Nah, saya di sini untuk memenuhi tugas UAS. Tugas UAS renang. Kenapa saya mengambil jurusan pendidikan olahraga? Karena berolahraga merupakan salah satu cara untuk supaya kita bisa menjaga kesehatan. Adapun bisa memilih olahraga yang disukai ataupun diinginkan untuk menunjang kebugaran fisik, terutama fisik Anda sendiri juga sama fisik saya sendiri, karena saya juga suka olahraga. Salah satu cabang olahraga yang digemari oleh masyarakat pada umumnya adalah renang. Tapi kita harus mengetahui terlebih dahulu sejarah renang itu bagaimana. Renang sebenarnya sudah ada pada zaman prasejarah. Pada saat itu renang digunakan untuk bertahan hidup karena belum ada alat transportasi yang memadai. Bukti perkembangan sejarah olahraga pada masa prasejarah terlihat dari relief yang terdapat di dinding gua. Jadi ada kayak gambar-gambar di dinding gua gitu. Ada gambar. Kalau terdapat gambar berenang. Dengan adanya ditemukan lukisan yang perkiraan usia 4000 tahun, padang pasir menjadi salah satu penemuan terkenal. Dokumen lainnya seperti dalam epos akibatnya juga mencatat adanya kegiatan berenang pada masa itu. Jadi di dunia luar itu yang menemukan sudah juga mencatat kalau pada zaman dulu ya ada kegiatan berenang. Jadi kalau zaman dahulu kan ada, kalau ingin mencatat itu kan di dinding gua. Jadi pas ditemukan itu pada 4000 tahun yang lalu. Terus sekitar tahun 1800, tepatnya pada 1828, perlombaan renang itu sudah dilakukan di Eropa. Dengan dibangunnya kolam renang yang dibuka secara umum, pada saat itu gaya berkembang hanya berupa gaya dada. Jadi cuman ada gaya dada saja. Dan itulah yang gaya menjadi awal akhirnya sejarah renang gaya dada. Jadi awalnya ya cuman ada gaya dada itu saja. Dengan gaya-gaya baru dalam olahraga renang seperti gaya bebas, gaya punggung, terus gaya kupu-kupu. Terus yang saya ketahui hanya empat gaya itu. Empat gaya di situ. Terus di Indonesia sejarah renang dimulai dari zaman Kerajaan Majapahit. Pada masa Kerajaan Majapahit, renang bertujuan masih ditunjukkan untuk menangkap ikan. Jadi kalau ingin berenang itu ya harus menangkap, ya kayak awalnya ya untuk menangkap ikan, bertujuan untuk menangkap ikan tapi dengan cara berenang. Terus berperang dan melakukan pembajakan pada kapal-kapal musuh dilakukan berenang. Beberapa bukti ada aktivitas renang di Indonesia ditandai dengan ditemukannya relief atau gambar yang terdapat di dinding candi. Jadi di dinding candi itu ada gambar berenang juga. Ya sejarahnya begitu. Terus pada bangunan peninggalan kerajaan masa lampau juga dapat kita temui kolam-kolam air yang digunakan untuk berenang, seperti situs Taman Sari yang terdapat di Yogyakarta. Peninggalan itu yang menjadi bukti kuat bahwa renang memang sudah ada dari zaman kerajaan masa lampau. Di Indonesia pembangunan kolam renang untuk pertama kalinya dibangun di Cimplas. Cimplas itu kalau nggak salah di Bandung. Terus kemudian diikuti pembangunan kolam renang Brantas di Surabaya dan kolam renang Cikini di Jakarta. Terus yang dipertemukan hanya untuk orang-orang kulit putih, bukan pribumi. Jadi
maksudnya itu kulit putih, bukan pribumi. Terus ada perlombaan cabang olahraga renang di Indonesia itu untuk pertama kalinya diselenggarakan pada tahun 1948 di kota Surakarta di Pekan Olahraga Nasional PON. Gaya renang yang diperlombakan pada saat itu adalah gaya bebas. Jadi sudah ada gaya bebas pada tahun itu, pertama kali diperlombakan sudah ada gaya bebas. Terus ada gaya punggung, ya gaya dada. Jadi gaya kupu-kupu itu masih belum ada, belum diperlombakan. Terus sejarah renang gaya bebas itu, kenapa bisa ada gaya bebas? Padahal kan pertama kali adanya itu cuma gaya dada. Jadi sejarahnya gini, posisi dada berada di permukaan air dengan kedua belah tangan menggayuh ke depan secara bergantian. Jadi kita mempelajari gaya berenang gaya bebas dulu ya, sebelum kita mulai gaya berenang di air. Kita mulai gaya berenang di darat dulu. Jadi gaya berenang gaya bebas itu gini, tangannya itu gini, ini kan ini ke air set, set. Tengoknya itu kalau bisa ke kanan, tengoknya gini ya. Kalau mudahnya ngambilnya tengoknya ke kiri juga gak apa-apa, tapi saya susah kalau tengok ke kiri. Kalau bisa ya mungkin kalau bisa enaknya ke kanan gini, mengambilnya gini, tangan itu lurus terus ditempelkan gini, terus ini ganti ke belakang gini, terus ambil gini, terus gantian. Jadi satu kali ini kai, terus ini ambil nafas, terus jadi gitu. Itu gaya untuk gaya bebasnya. Terus kalau gaya kata itu gini, seret kita meluncur, terus tangannya dibuka, seret kita ambil nafas, terus ini. Itu untuk gaya kata atau gaya dada. Untuk gaya punggung itu gini, ke belakang, yang tangannya ke belakang itu kepalanya itu nempel ke air, jadi gini. Terus ayunan kakinya itu seperti gaya bebas, cuman kan kita ke kiri, cuman sama gini. Nanti kita praktekkan di kolam renang, nanti lebih jelasnya di kolam renang. Jadi terus sejarahnya kenapa ada gaya punggung, sejarahnya itu salah satu gaya renang yang paling beda yaitu gaya punggung. Soalnya kan semua renang itu kan ke depan gini kan, gaya bebas di depan. Gaya kata atau gaya dada ya ke depan gini. Kan yang paling beda kan gaya punggung gini. Jadi sejarahnya itu gini, bagaimana tidak ada gaya punggung ini dilakukan saat berenang posisi badan menghadap ke atas, sehingga punggung berada di permukaan air, dan dari sinilah gaya dinamakan gaya punggung. Jadi punggung berada di permukaan air, dan dari sinilah gaya ini dinamakan gaya punggung. Tahu punggung yang mana kan? Ya situlah. Seperti halnya juga gaya bebas. Menurut sejarahnya gaya renang punggung ini sudah dikenal sejak zaman kuno. Jadi sebenarnya sudah lama dikenalnya. Terus seiringnya perkembangan zaman, gaya punggung akhirnya mulai dikenal saat sekitar tahun 1912. Pada waktu itu ada perlombaan renang dengan 3 nomor, yaitu gaya dada, gaya punggung, dan gaya bebas. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, pada tahun itu yang diperlombakan cuma 3 gaya saja. Yang gaya kupu-kupunya masih belum ada. Ya, terus ada salah satu seorang perenang asal Amerika yang sudah berkali-kali memenangkan pertandingan. Beliau adalah Adolf Kiefer. Pasti nggak tahu ya, saya juga nggak tahu. Yang memperkenalkan gaya punggung ini. Jadi yang memperkenalkan itu dari luar negeri, orang asal dari Amerika.
sehingga sampai sekarang gaya ini sudah dikenal seluruh penjuru dunia. Jadi sudah terkenal ke seluruh dunia, sudah menyebar luas gaya punggung ini. Terus ya situ ya, ada gaya bebas. Gaya bebas itu, gaya ini merupakan salah satu gaya dalam cabang olahraga renang yang tidak terikat pada teknik atau aturan tertentu. Seperti namanya, gaya renang ini dilakukan dengan bebas. Jadi bebas kita melakukan gayanya ini. Cuman ya ada trik-triknya, nanti pas di kolam saya akan menjelaskan. Dan pada gaya bebas, posisi dan wajah menghadap permukaan air, kan menghadap permukaan air, dan kedua tangan serta kaki bergerak bergantian. Jadi bergantian bergeraknya, tidak berbarengan. Hal ini bertujuan untuk bergerak di dalam air seperti gerakan menggayu. Nanti lebih tepatnya di kolam renang. Terus yang kedua, gaya dada. Dalam sejarah renang, gaya dada merupakan salah satu gaya renang tertua. Maksudnya tertua itu yang digunakan sejak zaman prasejarah. Jadi sudah prasejarah itu sudah digunakan gaya dada ini. Seperti pada gaya kalau tentara-tentara kan sudah menggunakan gaya dada ini. Pada gaya ini posisi dada berada dalam keadaan tetap menghadap permukaan air. Jadi tetap menghadap permukaan air. Dan kedua tangan membelah air yang segini, membelah air. Nanti kakinya saya akan ajarkan di kolam renang saja. Terus gaya ini juga disebut gaya dada karena gerakannya yang menyerupai gerakan katak berenang. Jadi gayanya ini seperti gaya katak. Kalau katak berenang kan, tahu kan? Pernah lihat katak berenang kan? Ya, gitu. Sama persis katak berenang. Jadi bisa disebut gaya dada, bisa disebut gaya katak. Tapi sama, cuman beda nama. Tekniknya pun sama, gaya dada sama gaya katak. Terus yang ketiga, gaya punggung. Saat berenang menggunakan gaya punggung, posisi punggung menghadap permukaan air gitu. Dan wajah berada di atas air. Terus sehingga memudahkan untuk mengambil nafas. Ambil nafas terus. Kalau gaya punggung bisa ambil nafas terus. Enaknya gitu. Tapi ya kalau agak susah kalau mempelajari gaya punggung. Tapi insya Allah nanti saya akan menjelaskan di kolam. Pada gaya punggung ini, gerakan tangan dan kaki harus sama dengan gerakan pada gaya bebas, kan? Sama gerakan gaya punggung ini sama gaya bebas ini sama. Kakinya menggayunya, cuman posisinya beda. Kalau punggung kan menghadap ke air gini. Kalau gaya bebas gini. Jadi ambil nafas. Kalau bebas gini, kalau gaya punggung gini. Jadi bisa ngambil nafas terus kalau gaya punggung itu. Namun posisi tubuh terlentang gitu, terlentang guys. Kalau gaya punggung mengkurap lah. Kalau nggak ngerti gini mengkurap. Kalau melumah. Kalau gaya punggung melumah. Terus gaya kupu, yang keempat ini gaya kupu-kupu. Terus gaya kupu-kupu ini posisi dada menghadap permukaan air, dan kedua tangan diletakkan ke bawah, yang dilakukan secara bersamaan. Ambilnya itu sama. Kalau ini saya contohkan berenang gaya kupu-kupu di darat. Gini. Terus ini, saya sebenarnya belum menguasai, cuman saya tahu tekniknya. Gini. Bersamaan, menggayunya bersamaan. Terus gerakan kaki pada gaya ini saat seperti gerakan sirip lumba-lumba. Tahu kan lumba-lumba kalau siripnya berenang. Ini siripnya lumba-lumba. Jeblar. Itu kakinya gitu gerakannya. Seret. Nanti insya Allah saya akan menjelaskan di kolam renang. Kalau saya nggak bisa ya mungkin ada yang lebih ahli menjelaskannya. Dengan melakukan gerakan kaki di atas dan di bawah bersamaan seperti gerakan menendang. Menendang ini kaki kan telapak jeblar, menendang gitu. Terus pernapasan dilakukan saat kepala menyembul ke permukaan untuk mengambil udara.
pernapasan. Ini tangan. Ini ambil nafas, timbuskan di air. Ambil nafas. Gitu kalau kayak kupu-kupu itu. Selain itu, renang juga memiliki banyak manfaat buat tubuh kita, untuk membantu meningkatkan daya tubuh, melatih kekuatan pernapasan, menambah tinggi badan, juga bisa menambah tinggi badan. Sebenarnya cepat untuk membuat tinggi badan. Berenang itu sebenarnya cepat. Pokoknya olahraga itu oke. Jangan sampai ketinggalan olahraga. Oke, saya akhiri. Untuk perkenalan ini, saya Hai Alwi. Nanti kita lanjutkan ke kolam renang. Oke, lanjut. Menerangkan tentang macam-macam renang, seperti renang bebas, gaya bebas, gaya kata, gaya dada, terus gaya kata sama gaya dada itu sama. Terus sama gaya, ada yang gaya sama gaya kupu-kupu masih belum bisa saya. Insya Allah nanti saya akan menerangkan juga. Oke, saya akan mulai menerangkan. Di sini saya akan menjelaskan, nanti Anda akan mempelajari tentang gaya bebas dan perkenalkan murid saya. Dia sudah pandai untuk berenang. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan memulai untuk mempelajari gaya bebas. Kita mulai dari kaki dulu, ya. Kakinya seperti ini. Nah, jadi agak cepat. Sekarang kita akan mempraktekkan dengan murid-murid saya. Kita ikuti. Begini Pak Guru ya? Nah, jadi kakinya itu gini dulu. Oke. Sekarang kita mulai ke pergerakan tangan. Sekarang kita akan mempraktekkan tentang gaya renang dengan tangan, mempelajari dengan tangan. Jadi ini ya. Jadi apa? Kayak satu kali gini terus ambil. Sekarang kita akan mempelajari yang tangan dengan murid saya. Kita mulai. Mau caranya? Ini tadi saya nggak lihat ya, belum. Ini kakinya di nah, kita
Kambingnya itu. Kambingnya itu. Terlihat terganggu situasinya. Jadi tengoknya ini gini. Meskipun nggak tengok kanan kan bisa, Kalau bisa kan bisa. Kalau bisa tengoknya ke kanan ya. Kalau bisa juga bisa. Ya bisa, tapi kita lebihnya. Soalnya Yang mesti ambil kiri. Ambil paling mudah. Kamu yang bisa. Oh ya, bisa. Kalau yang kayak gini, oh iya, cara caranya salah. Nah, itu nggak boleh, itu gaya kali itu. Gaya kali. Oh ya, siap. Itu yang seperti itu gaya kali itu ya. Boleh. Style. Oke, ayo kita sekarang. Kamu harus ikuti caranya ya. Ya, siap. Saya pecat kamu. Ayo, 1, 2, 3 mulai. Jadi seperti itu ya untuk pergerakan tangannya. Sekarang kita akan mempraktekkan gaya renang bebas. Jadi kita mulai dari sana. Jalan ke sini ya. Oke, lanjut. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Sekarang seperti saya akan lakukan sama. Di sini saya akan melanjutkan gaya kata atau bisa disebut dengan gaya dada ya. Oke, kita lanjut awali dulu. Oke, saya akan mempraktekkan gaya kata atau gaya dada. Jadi kakinya ini seperti ini. Kelihatan dong, Mas. Coba. Kelihatan, Pak. Kamu lihat. Iya, Pak. Loh, dari sini ya. Nah, kakinya ini seperti ini. Loh, Pak, bukannya seharusnya kakinya menutup, Pak? Iya, seperti ini. Contohnya sempurna, Pak. Nah, seperti ini kalau sempurna itu. Contohnya sempurna, Pak. Loh, seperti ini. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke tangan. Jadi tangannya ini seperti ini, pergerakannya itu. Kelihatan kan? Ini itu ya. Ayo kita praktekkan sekarang. Gimana, Pak? Praktik ada dulu, Pak. Kaki dulu. Ya, ada dulu langsung praktik, Pak. Langsung praktek jalan Ya, ya. langsung jalan. Jadi seperti ini ya. Kita ke sana akan mempraktekkan gaya dada. Kita jalan. Kita lanjut ya. Kita akan melanjutkan tentang gaya punggung yang gini. Kita akan mulai untuk gaya punggung dulu ya. Oke. Kita akan mempraktekkan tentang untuk gaya apa? Kakinya dulu ya. Kakinya ini seperti ini. Sama seperti kayak gaya bebas ini. Guru takon. Oke. Belum. Ya, Pak. Ya, Pak. Jelas sih ya. Sekarang kita memulai untuk tangannya. Tahu tangannya ya, Bro. Ini. Balikannya dari daya. Jadi kepalanya itu nempel ke air ya. Kepalanya nempel ke air, terus tangannya Ada di sana. nempel ke air, bukan ke tanah. Sekarang kita langsung praktek. Ayo, kita praktek ya. Praktek. Saya punggung ya. Iya, Pak. Ya.
Kalau meluncurnya itu seperti ini kalau gaya kupu. Yang tadi gerakan gaya punggung ini itu gerakan yang salah itu tadi. Jadi yang insya Allah yang betul itu yang tadi saya ajarkan insya Allah seperti itu. Jadi itu gaya punggung. Jadi saya sudah menerangkan gaya bebas, gaya kata, gaya data, sama gaya akhirnya gaya punggung. Oke, terima kasih. Nah ini sekarang kita akan melanjutkan gaya kupu-kupu. Kalau saya belum bisa menguasai, jadi murid saya yang lebih senior, dia sudah daftar polisi. Dia akan mempraktekkan gaya kupu-kupu. Monggo lanjut. Iki anu apa jenenge? Sama sing lemot, gaya lemot apa? Slow motion. Yo. Nah ini gaya kupu-kupu yang slow motion ya. Oke, ajar. Abdah, los. Nah jadi gaya kupu-kupunya seperti itu ya.